Teringat saya. Kalau tisu, ya. Berarti memang dari mimpi ini ya? Ya, dari situ mimpi saya ditampar. Wah, tuh langsung keringat dingin saat itu. طيب واحد اثنين ثلاثة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Ustaz. Ahlan. Alhamdulillah nih. Sekarang Quran Al-Kahf kembali lagi podcastnya ya bersama MXM Inspiration. Nah, alhamdulillah kali ini kita bersama Ustaz Arya Syari. Beliau ini dulu senior seperjuangan Anda. Iya. Di MXM ya, Ustaz. Iya. Dulu kita ketemu awal mungkin waktu di LPTQ mau Mujadid sepertinya. Mujadid ya. Iya. Jadi ada UKM Bahasa Arab di UMI namanya Mujadid. Nah, beliau ini juga dulu yang Anda pahami beliau itu ketua LPTQ. Berapa periode, Ustaz? 2 periode waktu itu. 2 periode. Tahun berapa ya, Ustaz? 2013 saya masuk UMY, kemudian aktif di LPTQ mulai dari 2015. Waktu itu kan LPTQ masih istilahnya baru lahir lah. Oh, awal-awal berarti? Ya, bahkan belum mendapat SK sebagai unit kegiatan mahasiswa. Oh, masih komunitas? Masih komunitas, tapi dalam bimbingan LPPI saat itu. Nah, kemudian setelah periode saya baru mendapatkan SK dari LPKA, diakui sebagai UKM. Oh iya, Masya Allah. Nah, mungkin kita sedikit perjuangan tentang Quran ceritanya. Boleh, karena boleh. Di sini ada ketua LPTQ dulu. Apalagi sekarang sibuknya apa, Ustaz? Sekarang alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Oh, Ibnu Juraimi. Iya, di sana diamanahi sebagai wadir 2 wadir. kesantrian. Iya, di sana kita ada 2 wadir. Satu akademik itu mengurus tentang kurikulum, baik itu kurikulum dirasah Islamiyah maupun kurikulum ketahfidannya. Nah, saya khusus di bidang kesantriannya. Oh, pesantren. Oh, Ya, membina mental, terus psikologi anak-anak, bimbingan konseling juga di situ. Oh iya. Iya. Mungkin anak yakin ini ada cerita di balik. Sibuk di Quran ini kan belum mahasiswa juga sibuk di Quran. Nah, sekarang kerja pun juga di sekitar Quran ya. Tapi ada yang sedikit apa istilahnya agak miris ketika saya masih mahasiswa. Kenapa itu? Jadi dulu ini flashback beberapa tahun ke belakang ya. Ini mudah-mudahan ada hikmahnya juga ya. Background keluarga saya itu tidak ada yang Al-Quran sama sekali. Sama sekali, Zan? Nggak ada. Bahkan yang mondok pun kayaknya baru saya sendiri waktu saat itu. Anak saya, orang tua saya kan petani, ibu saya juga PNS. Jadi kakak-kakak saya nggak ada yang mondok ke pesantren. Nah, saya itu mempunyai keinginan untuk masuk pesantren terinspirasi dari Kiai Haji Abdullah bin Nasyar. Oh, Agim. Agim. Nah, dulu sering hampir setiap minggu tuh nonton beliau. Saya di mana itu? Di TV aja. Di TV. Terus saya iseng sama ayah saya berkata, "Bah, kalau ingin jadi seperti Agim, gimana caranya?" "Oh, ya harus masuk pesantren lah, biar jadi ustad." Oh, itu emang dia dari awal berarti? Saya nggak tahu apa itu pesantren. Oh iya. Kayak gimana tuh pesantren? Akhirnya saya diajak jalan-jalan keliling beberapa pondok pesantren. Nah, singkat cerita, lulus SD, ini teman-teman saya kan yang juara-juara tuh dipanggil. Alhamdulillah dulu saya termasuk yang akademiknya bagus. Di depan tuh berjejer semua orang berprestasi. Dan ketika ditanya sama pengawas, "Kamu cita-citanya pengen jadi apa?" Yang lain ya biasalah. Tentara gitu ya? Tentara, polisi, guru, dokter. Nah, pas saya ditanya yang jadi apa, ingin jadi ustad, kayak gitu. Terus kata pengawasnya apa? Oh, ini kok aneh sendiri. Oh, Ya, gitu. kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan jadi ustad beneran. Oh iya. Terus saya masuk ke pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya. Di sana mondok selama 6 tahun, tetapi belum fokus untuk menghafal Al-Quran. Berarti modern bisa? Ya, semi modern lah. Oh, semi modern. Ya, di sana juga modern ya, terus kajian kitab kuning juga dikaji, Al-Quran juga dikaji, tapi belum fokus menjurus. Terus pelajaran umum juga ada? Ada. Nah, di sana saya dibimbing hafal Al-Quran itu oleh Ustadz Syaiful namanya. Beliau asli Jawa Timur. Nah, selama di sana target masing-masing santri itu menghafal 1 juz 1 semester. Nah, jadi lulus dari sana
ya bisalah hafal 12 juz. Oh, 5. 12 juz kan 6 tahun di sana saya. Oh, dari SMP berarti. Nah, alhamdulillah target hafalan tercapai, jadi hafal 12 juz. Oh iya. Nah, Waktu itu. waktu itu. Oh iya, lanjut. Setelah lulus kuliah, setelah lulus dari Aliyah, masuklah ke dunia perkuliahan. Berarti nggak ada pengabdian kalau sampai. Nggak ada. Oh iya. Nah, tahu sendiri kan dunianya Mahasiswa. mahasiswa seperti apa. Saya tinggal di kos-kosan, Oh, awalnya ngekos. ngekos. Nah, tahun pertama tuh ngekos. Terus nggak ada yang mengontrol hafalan. Kalau dulu mungkin hampir setiap hari ya harus setoran sama Ustadz Iya. Saiful. Nggak ada yang namanya pengontrolan, murojaah juga jarang. Kemudian interaksi dengan Al-Quran itu tidak sesering ketika waktu mondok dulu. Oh iya. Iya. Nah, akhirnya dari yang 12 juz itu ya mungkin yang lancar setengahnya saja. Sisanya alhamdulillah sih nggak hilang. Carang-carang lah. Rusak hafalannya. Seperti itu. Nah, ketika menjelang lulus kuliah, ini suatu malam saya mimpi. Jadi mimpinya itu saya menyetorkan hafalan Al-Quran ke Ustadz Saiful tadi. Oh, yang dulu yang muslim. dulu membimbing saya waktu di pondok. Saya setoran, disuruh membaca surat An-Naba. Wah, nama. Juz 30 padahal ya. Juz 30 padahal. Iya. Sabari, baca surat An-Naba, nggak usah banyak-banyak, 5 ayat aja. Nah, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Nah, setelah itu saya nggak bisa mengelanjutkan. Oh, baru 4 ayat. 4 ayat, padahal ayat kelima apa coba? Sumpah kan. Tinggal nambahin kata summa aja. Summa kalla saya'lamun. Oh, di mimpinya waktu itu nggak ingat. Nggak bisa, padahal saya sambil merinding. Woi, terus ulang lagi kata ustadz saya, baca lagi, Tetap nggak bisa. tetap nggak bisa, tetap sampai ayat 4 aja. Nah, pas ketiga kalinya langsung saya ditampar. Wah, Tuh, langsung keringat dingin saat itu. habis itu langsung bangun. Sih? Malam-malam bangun lah. Langsung bangun. Habis ditampar itu langsung Bangun saya. Wah, saya ingat. Wah, ngerinya. Ditampar saat itu, bangun. Apa ini kan? Sampai wah pokoknya keringat dingin. Langsung saya merenung di situ kan. Merenung itu malam-malam itu. Menjelang subuh lah saat itu. Iya, saya teringat saya. Habis itu, ya. Berarti memang dari mimpi ini ya, Zat? Ya, dari situ mimpi. Ya mungkin Allah masih sayang lah Iya. sama hambanya yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Jadi memang mungkin ya intinya jangan sampai ditegur dulu ya, Zat? Nggak enak kalau udah ditegur dulu. Iya, nggak enak kalau sampai ditegur. Apalagi sama Allah kan. Iya. Kalau ditegur sama ustadz biasa. Ini langsung Allah yang negur kan. Ari mungkin. Hafalanmu ini piye ya? Yang 12 juz ini kok bisa hilang. Padahal belum selesai 30 juz kan. Mungkin Allah ya Nah. di samping. Berarti itu posisinya antum udah mau lulus berarti? Udah mau lulus. Berarti berapa? 3 sampai 4 tahun. Wah, ya? 4 tahun saya jarang berinteraksi dengan Al-Quran saat itu. Walaupun jadi ketua PTK. Dari Kuliah BTQ paling yang lancar ya cuman 5 juz sampai 7 juz lah. Dulu kan ada lomba tuh di UMY. Oh iya. Festival Al-Quran. Oh iya, tetap. Saya ikut yang 5 juz dulu, juz 1 sampai 5. Alhamdulillah juara 2. Berarti kan hafalannya masih terjaga. Nah, dari juz 8 ke sana rusak lah istilahnya. Nah, mimpinya itu setelah lomba itu, Pak? Enggak, lomba itu kan 2016 kayaknya. Oh, berarti dari awal-awal ya? Nah, ini 2017 menjelang lulus Oh, kuliah. 2017. Nah, dari situ saya langsung merenung, wah ini teguran dari Allah mungkin ya. Berarti malam habis mimpi itu Langsung saya, waduh, ini saat itu belum bisa mikir apa-apa. Pokoknya melamun aja nggak jelas kayak gimana. Iya. Akhirnya saya telepon orang tua, barusan mimpi kayak gini. Ya mungkin itu peringatan dari Allah supaya kamu dekat dengan Al-Quran lagi. Coba sekarang cari aja di situ pondok Al-Quran yang mau menerima mahasiswa. Lah kamu lanjutkan hafalanmu, jangan sampai hafalanmu itu hilang. Nah, saya nyari info, ketemulah pondok Tahfidzukan Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Oh, dulu alumni sana tuh. Alumni sana. Oh, Masya Allah. Malah Ini Ibnu kalau Juraimi yang mana tuh?
Yang satu pusat. Oh, yang pusat itu ya? Kalau dibilang alumni kan istilahnya Dari awal. dari awal, terus sudah lulus. Nah saya masih belum lulus. Jadi ketika saya santri disuruh jadi musrif. Nah, jadi ketika sebelum mendaftar ini kembali lagi ke mimpi ya. Setelah itu beberapa minggu dari situ saya cari info pondok pesantren, ketemu pondok Ibnu Juraimi. Saya langsung diantar oleh sahabat saya namanya Ustadz Imam Arifin, kalau belum kenal. Oh, tahu yang dulu Beliau yang merekomendasikan saya untuk masuk ke pondok Ibnu Juraimi. Masuklah. Sebelum masuk kan ketemu sama Ustadz Haris. Beliau adalah mudir kita hari ini, Ustadz Haris Thohari Rahman Al-Hafid. Saat itu saya ketemu beliau waktu setelah selesai sholat zuhur. Ketika santri selesai restoran, saya langsung menghampiri beliau. Ustadz, di sini bisa mendaftar santri nggak tadi? Oh iya bisa. Siapa yang mau mondok? Saya Ustadz yang mau mondok. Yakin untuk mau mondok? Nah, mungkin beliau melihat jenggot saya. Yakin mau mondok? Iya Ustadz yakin. Berapa usia? Ditanya usia saat itu. Usia saya 22 tahun pada saat itu. 21 atau 22 lah. 21 tahun Ustadz. Nah, ini kan pondok Quran. Kamu yakin mau menghafal Al-Quran di usia segini? 21 tahun. Insya Allah yakin Ustadz. Biasanya kata beliau, usia-usia antum ini pikirannya sudah nggak fokus lagi ke Al-Quran, pengen nikah lah, terus kerja lah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya terus mendesak beliau, beri saya kesempatan di sini Ustadz, sebulan atau 2 bulan. Nanti kalau misalkan saya di luar ekspektasi antum, nggak apa-apa, saya keluarkan saja. Nah, 2 bulan di situ, ternyata musrif saya yang dulu di Ibnu Juraimi itu, beliau mengundurkan diri. Nah, akhirnya daripada nyari musrif dari luar, ya sudah, karena saya paling tua sendiri di sana. Kalau yang lain masih lulusan SMA, lulusan SMP, usia SMA. Saya udah lulus aliyah kan. Ya sudah, beliau mengamanai saya untuk jadi musrif dulu sampai sekarang. Nah, dari tahun 2018 sampai 2020 kemarin ketika pandemi menjabat sebagai wakil direktur bidang kesantrian sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, terus kalau ditanya sudah hafid 30 juz belum ini sekarang? Nah, alhamdulillahnya belum, masih proses menghafal Al-Quran. Saat ini baru store sampai surat Toha juz 18. Saya mohon doanya juga dari sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan ya bisa hafid Al-Quran 30 juz. Mungkin insya Allah. Amin. Karena saya punya prinsip menghafal Al-Quran itu tidak perlu cepat-cepat. Dinikmati saja prosesnya. Bahkan ini mohon maaf, Rasulullah sendiri pun butuh waktu lama menerima wahyu kan. 22 tahun 2 bulan. Nah, saya punya prinsip di situ. Tapi jangan diambil kesimpulan bahwa jangan santai-santai menghafal Al-Quran. Teman-teman yang lain yang ingin cepat menghafal Al-Quran itu bagus, luar biasa. Tapi kalau saya sih ingin dinikmati prosesnya, seperti itu. Kalau kita biasanya bicara harmonnya, pentingnya. Iya. Ya kalau mau cepat ya kalau ada kepentingan akhiratnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya betul. Tapi kalau lebih menikmati hafalan kayaknya lebih banyak pahalanya. Iya. Setiap huruf kan 10 kebaikan. Apalagi diulang-ulang. Iya, itu sedikit pengalaman mimpi saya. Ya berawal dari mimpi ya. Iya. Jadi akhirnya jadi wakil mudir nih ya, wakil mudir 2 di Ibnu Juraimi. Iya. Terus sekarang sih hafal Al-Qurannya ya insya Allah lah bisa dipertanggungjawabkan. Hasan, ini sebelum kita closing, saran bagi teman-teman yang mau mulai atau mau mendekati Quran, yang mau mendekati Quran dulu, mau mencoba mau menghafalkah atau mau mendekat atau mau memperbaiki bacaan dulu, aktif dari antum, pengalaman antum selama ini apa? Yang pertama mungkin bagi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, tanamkan bahwa menghafal Al-Quran itu ibadah lah istilahnya, ibadah. Kemudian kalau yang namanya ibadah itu harus disertai dengan keikhlasan. Niatkan menghafal Al-Quran itu semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ikut trending viral. Sekarang kan lagi ini booming banyak hafid Al-Quran. Nah, kita jangan mempunyai keinginan ingin disebut sebagai hafid Al-Quran. Nah, kita ngapal aja. Adapun untuk detail hafid Al-Quran itu biarlah Allah yang
yang nanti menilai ya Itu juga seperti setoran itu. di akhirat. Dan juga setoran di akhirat. Bahkan seorang hafidz Al-Qur'an kan nanti kedudukannya di surga itu fa inna manzilaka akhir ayatin taqra'uha kan. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, maka kedudukan kita semakin tinggi di surga nanti. Ya, seperti itu. Nanti intinya niat ya Ustaz? Niat yang pertama, luruskan niat, kemudian harus sabar. Seperti saya sabar, jangan terburu-buru. Bahkan Rasulullah SAW pun ya butuh sabar. Bahkan dalam sabar riwayat juga. itu sahabat Al-Baqarah aja sampai bertahun-tahun ya? Iya, bisa. Rasul kan ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama kan, saking beliau ingin cepat-cepat menghafalnya, la tuharrik itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ul Qur'an. Ya Rasul, jangan kamu terlalu terburu-buru sehingga menggerakkan lidahmu, karena kami sendiri yang akan mengumpulkan Al-Quran di lidahmu. Nikmati saja prosesnya, sabar. Kemudian yang terakhir mungkin menghadirkan motivasi terbaik ya tentu dari Rasulullah SAW sendiri. Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca aja bukunya Ustadz Adi Hidayat tuh yang yang tahu yang Arab ya, 30 hari hafal Quran. itu apa judulnya, Muslim Zaman Now atau apa? Iya. Nah, di situ ada. Jadi ada perhafalan, proses menghafal, kemudian pasca menghafal, di situ ada. Nah, lebih lengkapnya nanti di situ aja. MZN ya, Muslim Zaman Now. Luar biasa bukunya. Ya, Masya Allah. Itu dulu teman-teman. Kita mudah-mudahan cerita dari beliau berawal dari teguran mimpi ya. Jadi teguran ya. Teguran, anggap saja teguran, karena dulu ya lalai lah, melalaikan Al-Quran. Makanya teman-teman yang sudah punya hafal Quran, jangan tunggu ditegur baru kita Betul. lagi. Mudah-mudahan sebelum tegur kita udah berubah lagi. Ingat lagi kalau kita punya hafalan, mudah-mudahan kita nanti di akhir ayat udah hafal lah. Amin. Sehingga nanti kalau disuruh membaca apa yang kita baca di dunia, kita lancar insya Allah. Yeah. Dulu teman-teman, ada closing statement? Menghafal satu kali, murojaah sampai mati. Masya Allah. Menghafal satu kali sampai mati. Mungkin ini dulu podcast kita, comeback podcast kita tentang Quran dulu. Insya Allah nanti kita akan undang lagi ustaz-ustaz dari MSM dan lain-lainnya. Nanti kalau sahabat Al-Kahf punya recommendation, silakan klik di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Mungkin hadza minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.